Hai, kali ini aku akan membahas tentang kasus kriminal yang sampai sekarang belum ditemukan solusinya. Sebelum kalian nonton video ini, sebaiknya kalian subscribe ke channel ini. Jangan lupa komen di bawah kalau kalian ada request untuk aku suruh bikin video apa, dan follow aku di Instagram @ainuntahira. Keep watching. Kasus pertama itu kasus Taman Suhud. Kasus Taman Suhud ini atau dikenal dengan pria Somerton berawal dari ditemukannya seorang pria di pantai Somerton, Adelaide, Australia. Saat penemuan pria ini ada beberapa barang, yang mana barang itu berupa seputung rokok yang baru beberapa kali hisap dan sobekan kertas yang bertuliskan Taman Suhud. Menurut bahasa Persia, Taman Suhud ini itu artinya adalah tamat. Orang-orang menduga bahwa si pria ini itu meninggal karena menyobek buku keramat yang ada di Australia. Setelah diselidiki, ternyata sobekan kertas ini itu merupakan sobekan buku puisi Persia yang berjudul Rubaiyat. Jadi orang-orang menduga juga bahwa orang ini atau pria Somerton ini itu merupakan mata-mata pada saat perang dingin. Dan orang-orang menduga kalau pria ini telah diracun oleh kerabat bisnisnya. Lanjut ke kasus nomor 2 adalah The Children Who Went Up in Smoke. Pada malam Natal tahun 1945, keluarga Soder mengalami kebakaran yang sangat hebat. 9 dari anaknya yang selamat dari kebakaran tersebut berupa 4 orang. 5 orang lainnya masih tertinggal di rumah yang terbakar. 1 hari setelah kebakaran terjadi, Tuan dan Nyonya Soder mencari tulang dari 5 anaknya tersebut. Namun saat udah dicari-cari nih tulang anaknya di mana-mana, ternyata tidak ditemukan adanya sisa pembakaran dari seorang manusia gitu loh. Jadi tulangnya nggak ketemukan dan nggak ada terjadi pembakaran, bahwa di rumah itu terjadi kebakaran manusia. Karena Tuan dan Nyonya Soder ini itu merasa khawatir bahwa mungkin ada motif kebakaran yang direncanakan oleh orang lain, maka dia memasang iklan untuk semua orang, bagi siapapun yang bisa menemukan 5 orang anaknya tersebut akan diberikan imbalan berupa uang dengan jumlah yang sangat banyak. Lanjut ke kasus nomor 3 adalah menghilangnya Madeleine McCann. Pada bulan Mei 2007, bocah yang berusia 3 tahun yang bernama Madeleine McCann telah hilang di kamar hotelnya ketika kedua orang tuanya sedang makan di dekat bar hotel. Jadi Madeleine McCann dan orang tuanya itu sedang berlibur di Portugal dengan menginap di hotel berbintang 5 yang fasilitas keamanannya itu super ketat. Kasus tersebut dibuka kembali pada tahun 2008 dan sampai saat ini belum ditemukan siapa pelaku pembunuhan si Madeleine McCann ini. Lanjut ke kasus berikutnya. Pembunuhan kedai. Pembunuhan kedai. Aku nggak tahu bahasanya bagaimana, nanti aku tuliskan apa itu kedai. Pada tahun 1981 di Kedai, California, terdapat 4 orang dibunuh dengan menggunakan palu dan salah satunya ditusuk berulang kali. Setiap korban sebelum dia dibunuh dengan menggunakan palu itu diikat dengan menggunakan plester obat. Meskipun wajah pelaku sudah ditemukan, namun sampai saat ini belum dilakukan adanya penangkapan si pelaku tersebut. Lanjut ke kasus berikutnya. The Houston Icebox Killer. Kasus ini bermula ketika seorang anak yang bernama Carlos Rogers membunuh kedua orang tuanya yang bernama Fred dan Edwina Rogers. Fred dan Edwina Rogers dibunuh dan dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Jadi si anak ini, Carlos Rogers, membunuh orang tuanya, kemudian melapisi kedua orang tuanya itu dengan menggunakan plastik dan dimasukkan ke dalam lemari pendingin.
Pada saat ditemukan jasad orang tuanya, itu si Carl Rogers atau anaknya itu sampai saat ini belum ditemukan di mana dia berada. Menurut kalian, kemana anak itu? Apakah dia menghilang atau mungkin dia melarikan diri atau mungkin dia bunuh diri karena dia takut kejahatannya itu bisa terungkap? Atau gimana? Komen di bawah. Pembunuhan Black Dahlia. Tahun 1947, tubuh perempuan bernama Elizabeth Short ditemukan di Los Angeles. Tubuhnya termutilasi dan terpotong di bagian pinggang. Namun, semua organ yang ada di dalam tubuh Elizabeth Short ini itu telah dicuri dan dia itu meninggal tenggelam di darahnya sendiri. Ngeri banget. Hingga saat ini kasus itu belum terpecahkan siapa pencurinya, apa motif pembunuhan ini. Oke, lanjut ke kasus berikutnya. Pembunuhan Bear Brook. Kasus ini bermula ditemukannya 4 tubuh yang telah membusuk dan mungkin bisa jadi hampir hancur ditemukan di kantong plastik sampah pada tahun 1985 dan 2011. Kasus ini berada di Bear Brook State Park di New Hampshire. Hingga kini polisi masih menyelidiki dan bahkan belum mengetahui siapa identitas dari 4 orang yang terbunuh ini. Lanjut ke kasus berikutnya. Kasus X-Men dari New Orleans. Pada bulan Mei 1918 hingga Oktober 1919 terjadi pembunuhan di Louisiana dan Texas. Banyak korban yang dibunuh dengan menggunakan kapak. Sampai sekarang polisi tidak mengetahui siapa pembunuhnya dan kemana pembunuhnya. Orang-orang percaya bahwa serangkaian pembunuhan ini merupakan pembunuhan dengan menggunakan kekuatan supernatural. Kekuatan supernatural itu merupakan gaib ya. Kalau gaib bisa menggerakkan kapak kemudian membunuh orang itu sangat-sangat sadis. Oke, lanjut ke kasus berikutnya. Menghilangnya Amy Lynn Bradley. Jadi si Amy Lynn Bradley ini sedang berlibur menggunakan kapal pesiar pada tahun 1998. Pada saat pagi hari si Amy ini kepengen banget ngerokok dan dia itu keluar dari kabinnya. Setelah dia merokok itu sampai sekarang belum diketahui kemana dia pergi. Jadi kemudian habis ngerokok dia tuh hilang. Menurut kalian gimana? Apakah dia itu dibunuh atau emang dia itu sengaja ditenggelamkan atau gimana? Komen di bawah. Jadi beberapa orang melihat Amy ini tuh ada di Barbados pada tahun 2005. Namun bukti tersebut tuh tidak menguatkan bahwa Amy ada di sana. Terus kemana dong? Komen di bawah. Oke, sekian dulu vlogku kali ini. Semoga kalian terhibur dengan kasus-kasus ini dan tetap stay healthy. Bye.